Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri dengan NIM 24140100112. Di sini saya akan memenuhi tugas individu dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون صدق Allahul Azim, yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam keruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri." Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Pada ayat 90, kondisi masyarakat kaum Nabi Syuaib sudah berada dalam keadaan rusak secara moral, terutama dalam hal kejujuran seperti curang dalam timbangan. Ketika Nabi Syuaib mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, justru para pemimpin mereka merasa terancam karena ajaran itu bisa merugikan kepentingan mereka. Maka mereka mulai menyebarkan pengaruh buruk, yaitu dengan menakut-nakuti masyarakat dan mengatakan bahwa mengikuti Nabi Syuaib akan membawa kerugian. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali datang dari orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Kemudian pada ayat 91, setelah berbagai peringatan disampaikan dan tetap tidak dihiraukan, kaum tersebut masih bersikap sombong dan terus melakukan kesalahan. Mereka tidak mau berubah meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Karena itu, Allah menurunkan azab berupa gempa yang sangat kuat, yang datang secara tiba-tiba dan menghancurkan mereka di tempat tinggalnya. Ini menegaskan bahwa jika peringatan sudah diabaikan terus-menerus, maka akan ada akibat yang nyata. Selanjutnya yaitu pada ayat 92, digambarkan bagaimana dahsyatnya azab tersebut. Kaum itu hancur seketika hingga seolah-olah mereka tidak pernah hidup sebelumnya. Padahal sebelumnya mereka hidup makmur dan merasa aman. Di sini terlihat perbaikan keadaan. Orang-orang yang dulu merasa kuat dan mengganggu pengikut Nabi Syuaib akan rugi. Ternyata justru merekalah yang benar-benar merugi. Ini menjadi pelajaran bahwa ukuran benar dan salah bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut atau kekuatan, tetapi oleh kebenaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada ayat 93. Setelah semua itu terjadi, Nabi Syuaib menunjukkan sikap seorang pendidik dan pemimpin yang bertanggung jawab.
Beliau mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan amanah Allah dengan jelas dan tulus. Namun kaumnya tetap menolak. Beliau juga merasa sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena keputusan sudah datang dari Allah. Ini menggambarkan bahwa dalam penyampaian kebenaran, tugas manusia hanya berusaha dan menyampaikan, sedangkan hasil akhirnya bukan di tangan manusia. Dan yang terakhir yaitu pada ayat 94, Allah memberikan penjelasan yang lebih luas, tidak hanya untuk kaum Nabi Syuaib, tetapi untuk semua umat manusia. Allah menjelaskan bahwa biasanya sebelum azab besar diturunkan, manusia akan diberi ujian terlebih dahulu, seperti kesulitan hidup, penderitaan, atau berbagai masalah. Tujuannya agar manusia tersadar, menjadi rendah hati, dan kembali kepada Allah. Jadi ujian bukan hanya cobaan, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah sebagai peringatan agar manusia tidak terus berada dalam kesalahan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 90-94. Yang pertama yaitu keberanian menyampaikan kebenaran. Dari sikap Nabi Syuaib, kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran itu tidak selalu mudah. Kadang ada tekanan, ancaman, atau penolakan dari orang lain. Namun sebagai manusia yang beriman, kita harus tetap berani berkata jujur dan benar. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak ikut-ikutan berbuat curang meskipun banyak orang yang melakukannya. Yang kedua yaitu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Kaum Nabi Syuaib mengancam orang-orang beriman agar kembali ke ajaran yang lama. Ini mengajarkan bahwa lingkungan bisa mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan kebenaran. Nilai pendidikannya adalah kita harus punya prinsip dan tidak mudah goyah hanya karena tekanan teman, masyarakat, ataupun kebiasaan sekitar. Yang ketiga yaitu pentingnya istiqomah. Orang-orang yang beriman tetap teguh meskipun diancam. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita perlu konsisten dalam berbuat baik dan memegang nilai yang benar, bukan hanya saat kondisi mudah tetapi juga saat sulit. Yang keempat yaitu larangan bersikap sombong dan merasa paling benar. Para pemuka kaum Madian menolak kebenaran karena merasa diri mereka lebih tinggi. Dari sini kita belajar bahwa kesombongan bisa menutup hati dari kebenaran. Dalam pendidikan, penting untuk bersikap rendah hati, mau menerima nasihat, dan terbuka terhadap kebenaran. Yang kelima yaitu ujian hidup sebagai sarana introspeksi diri. Di sini dijelaskan pada ayat 94 bahwa kesulitan hidup seperti kemiskinan, musibah, atau masalah bukan sekedar penderitaan, tetapi bisa menjadi peringatan dari Allah agar manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika mendapat ujian, kita seharusnya tidak hanya mengeluh, tetapi juga introspeksi diri. Yang keenam yaitu akibat dari perbuatan zalim dan curang. Kaum Nabi Syuaib dikenal suka berbuat curang dalam timbangan dan berdagang. Ini menjadi pelajaran bahwa ketidakjujuran, kecurangan, dan kezoliman akan membawa dampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dalam selalu jujur dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah. Kisah kehancuran kaum terdahulu bukan sekedar cerita, tetapi sebagai pelajaran, agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam pendidikan, ini mengajarkan kita untuk belajar dan dari pengalaman masa lalu, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.